Kenapa saya membela Mas Rizky? Iya, gue lebih suka sama dia daripada sama Nick Mir. Karena dia adalah orang yang lebih rasional, orang yang lebih bermartabat aja. Siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan si Nick Mir ini pasti bermasalah. Sudah pasti bermasalah. Dan sudah pasti jelek-jelekan. Dia sendiri yang baik di dunia ini. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang ada ayam, ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ibu aku ini tipe kalau orang yang keras kepala ya, egois, jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri, gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Nama Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi Prabowo Subianto, kini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Bagaimana tidak, selain dikenal sebagai salah satu ajudan calon presiden, Rizky Irmansyah semakin terkenal usai memiliki hubungan spesial dengan aktris tersohor Nikita Mirzani. Sayangnya, hubungan keduanya pun harus kandas di tengah jalan tanpa diketahui penyebabnya. Namun, banyak sekali yang menduga jika kandasnya hubungan mereka dikarenakan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Rizky terhadap Nick Mir. Oleh karena itu, kini Instagram milik Rizky Irmansyah pun semakin dibanjiri oleh hujatan warganet yang turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rizky yang mengakhiri hubungannya dengan Nick Mir. Kandasnya hubungan mereka pun mencuri perhatian berbagai kalangan, termasuk Tengku Zanzabela, yang mana ia mengatakan bahwa hubungan Nick Mir dan Rizky ini seperti ada motif terselubung. Kenapa saya membela Mas Rizky? Iya, gue lebih suka sama dia daripada sama Nick Mir. Karena dia adalah orang yang lebih rasional, orang yang lebih bermartabat. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dia adalah sekpri dari orang hebat di Indonesia. Ya, sebelum sama Nick Mir, Mas Rizky itu tidak pernah terjerat apapun. Ya, tidak pernah berkasus mukul orang lah, ini itulah, dijelek-jelekkan, enggak. Memang lihat aja, siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan si Nick Mir ini pasti bermasalah. Sudah pasti bermasalah. Dan sudah pasti jelek-jelekan. Dia sendiri yang baik di dunia ini. Kalian berpikir pakai logika saja, pakai akal saja, ya. Terus dia bilang ada kekerasan. Ketika ditanya kekerasannya apa, ada bukti apa enggak, nangis. Seolah-olah kayak diapain gitu loh. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang ada ayam, ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah, lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Iya, kita kalau bicara tentang kekerasan, itu pasti punya dampak signifikan pada korban ya. Kekerasan yang dialami oleh seseorang itu bisa bersifat verbal, kata, fisik, sosial, emosional, dan sebagainya. Tidak pernah ada korban kekerasan yang tidak apa-apa, tidak pernah ada. Jadi sebenarnya apapun yang melandasi sebuah perilaku kekerasan itu akan memberikan dampak atau akibat jauh lebih besar kepada korban. Nah, apa yang akan terjadi pada korban sangat relatif memang. Tergantung mentalitas si korbannya, tergantung juga bagaimana support system yang mendukung korban, dan juga bagaimana pelajaran atau pengalaman yang dimiliki korban dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa atau beban-beban emosi sudah dialami. Jadi memang itu tidak bisa dipastikan 100%. Setelah masalah ini mencuat, curhat yang disampaikan oleh Rizky Irmansyah soal khilafan pun juga menarik perhatian dari para warganet.
Sejak itu, banyak dari sebagian orang menilai jika hal tersebut merupakan luapan rasa bersalah yang diungkap oleh Rizky Irmansyah setelah melakukan tindakan kekerasan kepada Nikita Mirzani. Tak lama berselang curhat itu viral, Nikita Mirzani pun kembali muncul dan membahas arti dari kata maaf. Sontak, hal tersebut seakan seperti balasan dari Niki sejak adanya ungkapan permintaan maaf yang diutarakan oleh mantan kekasihnya itu. Kata maaf jadi sebuah hal yang kurang diucapkan. Barangkali banyaknya manusia yang keras kepala sekarang menjadi egois dan bodoh amatan. Bahkan pun ada yang memang sudah tahu salah, namun masih saja nggak mau minta maaf. Sudah lumrah. Juga banyak yang diucapkan maaf, namun hanya sebagian yang ingin memaafkan. Seolah paling tersakiti, seolah benar-benar tak mampu dimaafkan. Bahkan menganggap kata maaf bukan sebagai balasan yang semestinya. Actually, kita manusia justru selalu beriringan dengan sifat buruk yang tak mampu dijauhkan. Tulis Nikita Mirzani. Ya lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup. Nggak tahu, berjalan seperti air aja, nggak usah ditargetin. Kalau kita nargetin sesuatu tiba-tiba nggak jadi kan sedihnya bertahun-tahun kan. Jadi let it flow aja lah, berjalan aja. Tidak semua orang juga akan mengalami peristiwa traumatik gitu. Tidak semua juga peristiwa-peristiwa nggak enak, pengalaman nggak enak dialami oleh seseorang lalu langsung menjadi kondisi trauma pada seseorang, nggak juga begitu. Jadi prosesnya kompleks, Mbak. Apa yang membuat seseorang menjadi trauma pada sebuah peristiwa itu banyak faktornya juga. Namun balik lagi saya katakan, kekuatan mental seseorang itu berpengaruh. Jadi makin kuat mental seseorang, maka kemungkinan mengalami peristiwa traumatik akan lebih kecil kan? Nah ini barangkali yang harus dipastikan melalui pengukuran psikologis. Perilaku seperti ini bisa dia pertahankan, namun karakternya tetap sama seperti yang dulu gitu. Jadi intinya bagaimana dia menunjukkan perilakunya sekarang itu dalam proses kontrol, kendali. Nah saya berharap kendali seperti ini terus ada pada dirinya. Kalau dipertahankan pengendalian diri seperti ini, ya dalam waktu lama bisa menjadi bagian dari karakternya. Itu yang diharapkan. Terlepas dari kisah cintanya yang kandas, hingga sampai saat ini, hubungan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Loli, belum juga membaik. Iya, setelah sejak lama berseteru, kini jalinan antara ibu dan anak itu tak juga menunjukkan respon yang terbilang positif. Dan hal itulah yang kerap ditunjukkan oleh Nikita Mirzani, yang belakangan ini selalu menutup diri untuk Loli. Meski begitu, Loli yang tak menyerah meladeni sikap sang ibunda yang terbilang keras, dirinya pun tak pernah berhenti mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan sang ibunda. Bahkan baru-baru ini, Loli pun turut menyampaikan permintaan maafnya kepada sang ibunda sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah ia perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura. Kali ini saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas apa yang sudah terjadi selama ini. Loli selama ini sudah mencoba berkali-kali ke rumah dan 1 kali datang ke rumah bersama Fadel, seperti yang dibicarakan di podcast Om Densu, tetapi selalu tidak diperbolehkan masuk. Walaupun Loli datang dengan diri Loli sendiri, Loli pulang ke Indonesia memang mau bersilaturahmi, menyelesaikan masalah yang belum selesai, biar tidak ada drama seperti ini. Dan sangat memohon maaf kepada Mimi. Bagaimanapun ceritanya, Mimi tetap ibu Loli. Tidak ada mantan ibu maupun anak, ujar Loli. Masih belum, karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja, nanti dia lulus sendiri. Gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama. Tapi mungkin
ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini, Dan. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja. Nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu. Jadi apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silakan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Selain mengutarakan permintaan maaf kepada Niki melalui akun media sosial miliknya, baru-baru ini Loli pun juga kedapatan turut menyambangi kediaman sang ibunda, yang mana momen tersebut turut diabadikan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini, Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walaupun 10 menit. Ucap Loli. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong. Kalau seperti itu, mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Pernah dong. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali, habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah, tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk, sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Yang gue takutkan itu ya begitu, nanti ketika misalkan dia balik lagi ke rumah, terus gue lagi kerja keluar, terus nanti dia nge-brainwash kedua anak gue yang masih polos ini, ya itu ketakutan gue. Gue nggak mau terlalu mikirin, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia, gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi, kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.